Sejak kemunculannya pertama kali, sosok Titan yang bernama Scar King sudah menjadi bahan perbincangan seru di kalangan para fans. Apalagi setelah melihat trailer pertama untuk film Godzilla x Kong: The New Empire. Meskipun sebenarnya Monsterverse memiliki karakter villain besar seperti King Ghidorah, Muto, Mechagodzilla, dan juga beberapa Titan yang muncul di komiknya, namun ancaman baru yang diperkenalkan di trailernya itu bisa dibilang cukup unik. Karena lagi-lagi Godzilla dan Kong harus bekerja sama untuk mengalahkan sosok Titan yang bernama Scar King tadi. So, di video kali ini, kita akan berteori liar dan sedikit mencari tahu tentang siapa sih sebenarnya Scar King, serta misteri apa yang tersembunyi di dalam dunia bawah. Sosok Scar King akhirnya terungkap dengan jelas di dalam trailer Godzilla x Kong: The New Empire. Bagi sebagian besar film Monsterverse, karakter villain yang dihadirkan itu biasanya berfokus hanya pada Godzilla. Atau dengan kata lain, villainnya itu dibuat untuk menghadapi si Raja Monster. Kecuali di film Kong Skull Island. Pihak Legendary sepertinya memang ingin membuat sosok penjahat yang kali ini hanya berfokus pada keberadaan Kong beserta kaumnya atau bahkan para leluhurnya. Nah, pertanyaannya, siapa Scar King ini? Dari mana dia berasal? Dan apakah dia memang berasal dari waktu yang sama pada saat kejadian perang Titan di Hollow Earth? Untuk menjawab semuanya itu, pertama-tama kita mesti tahu dulu siapa Scar King itu. Menurut semua sumber yang ada, Scar King merupakan spesies Titan yang berjenis orangutan. Sedikit berbeda dengan Kong, yang adalah jenis kera dengan postur tubuh yang lebih berisi. Di semua film Monsterverse termasuk komiknya sekalipun, kita tahu kalau Kong adalah keturunan dari kaumnya, yang itu artinya Scar King harusnya juga sama, di mana dia seharusnya punya garis keturunan dari spesies Titan orangutan. Ada dua kemungkinan mengenai kaum Scar King. Yang pertama, Scar King punya pasukan yang terdiri dari kaumnya sendiri. Dan yang kedua, Scar King adalah keturunan yang terakhir dari kaumnya. Kalau untuk ini, jujur gue lebih suka pilihan yang kedua. Karena menurut hasil penelitian, orangutan, khususnya yang jantan, lebih suka hidup menyendiri ketimbang simpanse, kera, ataupun monyet. Makanya agak masuk akal kalau karakter Scar King ini dibuat sedemikian rupa sebagai sosok Titan penyendiri yang hanya ingin memperbudak kaum lainnya, karena mungkin demi membalaskan dendam spesies orangutan yang telah musnah. Musnah karena apa dan bagaimana kurang tahu juga, tapi yang pasti semuanya harus ada motifnya. Karena nggak ada satupun makhluk yang melakukan sesuatu itu tanpa adanya motif. Nah, lalu apakah Scar King berasal dari Hollow Earth? Jawabannya kemungkinan iya, karena semua Titan itu asalnya dari bawah, jadi otomatis semua jenis Titan primata juga sama. Tapi apakah Scar King adalah penguasa di Hollow Earth? Jawabannya nggak mungkin cuma dia, karena terlalu sempit aja cakupannya kalau hanya Scar King yang paling kuat. Simpelnya gini, kalau di permukaan kita mengenal banyak Titan yang menjadi penguasa di areanya masing-masing, tentunya di dalam Hollow Earth juga begitu. Karena sebenarnya di dunia bawah itu juga luas, hampir sama seperti di permukaan. Jadi masuk akal kalau Scar King adalah penguasa di salah satu area yang kepengen menjajah primata lain. Atau bisa jadi, dia ini ingin membalaskan dendam karena keturunannya mati akibat perang Titan yang disebabkan oleh keturunan Kong. Makanya dia butuh motif untuk melakukannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Scar King berada di waktu yang sama pada saat perang Titan terjadi? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tapi gue lebih yakin kalau dia bukanlah penyebab langsung terjadinya perang tersebut. Alasannya simple, karena umurnya nggak mungkin setua itu. Memang orangutan umurnya lebih lama jika dibandingkan primata yang lain. Dan kalau dilihat di dalam trailernya, penampakan Scar King juga terlihat lebih tua dibandingkan dengan Kong. Namun sekali lagi, itu nggak menjamin kalau dia bisa hidup di masa para leluhurnya. Kita ambil contoh dengan Kong. Kong hidup di Pulau Tengkorak sejak dia masih kecil, yang mana keluarganya udah berada di pulau tersebut sejak lama. Kong pertama kali terlihat oleh dua pilot perang dunia di Pulau Tengkorak pada tahun 1944. Yang itu berarti Kong sudah berumur 80 tahun lebih, atau mungkin 100 tahun jika dihitung ketika dia masih kecil. Nah, umur kedua orang tua Kong kemungkinan sama dengan umur Kong dewasa sekarang, yang artinya kemungkinan juga 100 tahun. Jadi, kalau Scar King berada di umur yang sama dengan orang tua Kong, maka dia sekarang harusnya berumur 200 tahun, yang artinya umurnya memang cukup dengan yang ditunjukkan di dalam trailernya. Tapi itu belum cukup jika dia harus berada di waktu perang Titan terjadi, karena itu butuh umur yang lebih dari 200 tahun. Kalian ingat
tidak di dalam komik Godzilla Aftershock pada saat spesies Godzilla yang bernama Dagon bertarung melawan Jin Shinmushi. Nah, pertarungan itu terjadi di Jepang pada abad ke-11 sebelum Masehi, yang artinya terjadinya perang Titan yang kemudian membuat semua Titan naik ke permukaan pasti berada di masa-masa sebelumnya. Jadi nggak mungkin kalau Scar King bisa hidup di era itu. Nah, penyebab kenapa orang tua Kong bisa berada di Pulau Tengkorak juga masih tanda tanya. Karena orang tua Kong juga nggak ada di era peperangan. Namun yang pasti umur mereka pada saat itu masih muda, dan masuk akal jika mereka pergi dari Hollow Earth karena saking takutnya. Selama ini kita kan taunya kalau kaum Kong harus mengungsi akibat perang Titan yang terjadi. Tapi bagaimana kalau penyebab mereka sampai ke permukaan adalah karena diburu oleh orang tua Scar King yang umurnya jauh lebih tua lagi? Beberapa hari yang lalu gue sempat melihat sebuah promo gambar yang sepertinya sengaja di-share oleh tim produksi untuk film Godzilla X Kong yang akan memberi kita sedikit gambaran tentang misteri dari Pulau Tengkorak. Ini gambarnya. Ini adalah dua jejak telapak tangan yang berbeda. Yang satu adalah jejak tangan kaum Kong yang ditemukan ketika Kong membuka aula besar di film Godzilla vs Kong. Dan yang satu lagi merupakan jejak tangan yang ada di film Kong Skull Island. Awalnya, gue menganggap kalau jejak yang ada di Skull Island itu merupakan jejak tangan si Kong atau keluarganya. Tapi kalau kita perhatikan, jejak tersebut dengan yang di trailer itu matching banget cuy. Bentuknya jauh lebih kurus dan panjang jika dibandingkan jejak tangan yang ada di aula yang ditemukan oleh Kong. Apa jangan-jangan Skullcrawler itu makhluk yang emang diperintah oleh orang tuanya Scar King? Nah, pada waktu keluarga Kong dibantai oleh Skullcrawler, Kong itu umurnya masih kecil. Jadi wajar waktu dia besar, Kong nggak mengingat apa-apa selain dendamnya terhadap Skullcrawler karena udah membantai keluarganya. Dan itu adalah motif kenapa Kong membenci Skullcrawler. Makanya di dalam komiknya dijelasin, begitu dia melihat lukisan yang memperlihatkan sosok Godzilla, dia kemudian mempunyai motif yang baru untuk membenci Godzilla. Nah, siklus ini kemungkinan coba diulangi lagi oleh Monsterverse dengan memunculkan satu sosok kera kecil di dalam trailernya. Kera kecil ini kemungkinan besar merupakan kaum Kong, bukan kaum Scar King. Cuma yang membedakan adalah warna bulunya aja. Si kera kecil ini rupanya telah hidup di bawah permukaan bumi bersama dengan keluarganya dalam belenggu Scar King, yang memungkinkan kera kecil ini memiliki motif untuk membenci Scar King. Karena itu, begitu si kera kecil ketemu dengan Kong, dia langsung membawanya bertemu dengan kaumnya, yang kemudian membuat Kong kaget sekaligus bertanya-tanya. Oh, ternyata masih ada sedikit dari kaumnya yang tersisa. Begitupun dengan Scar King yang pastinya punya sebuah alasan untuk membenci kaum Kong, yang kemungkinan orang tua Scar King itu mati di tangan orang tua Kong pada saat memburu mereka sampai ke Pulau Tengkorak. Dan makanya ada jejak tangan yang tadi. Selain kembalinya Godzilla, kemunculan Kong, dan juga peradaban misterius di dalam Hollow Earth, misteri tentang Pulau Tengkorak memang juga bakalan kembali ditonjolkan oleh sang sutradara. Untuk film Godzilla X Kong The New Empire, gue masih belum tahu berapa lama durasi dari filmnya nanti. Namun menurut Adam Wingard dalam sebuah wawancara dengan IGN memberikan bocoran kalau ceritanya nanti akan lebih berfokus pada semua karakter monster yang ada di dalam film tersebut. Bahkan sang sutradara mengatakan kalau dia akan memberikan sebuah adegan berdurasi 8 menit di mana isinya hanya ada pertarungan monster tanpa diganggu oleh peran dari manusia. Jadi pure pertarungan monster, dan monster-monster yang bertarung itu bakalan memakai insting mereka sendiri untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Ya, mudah-mudahan filmnya bakalan keren. Nggak kalah gitu sama Godzilla Minus One yang katanya udah banyak mencahin rekor box office. So, kalau gitu sekian dulu teori gila dari gua. Dan sekali lagi, ini cuma teori, jadi nggak usah dibuat serius. Anggap aja sebagai referensi tambahan supaya kalian lebih antusias menyambut film Godzilla X Kong The New Empire. Ciao. I won't give up, I won't back down until I'm 9, 6 years